Ya, tadi yang pertama adalah persiapan bagi seorang petualang. Yang kedua sekarang adalah jenis perjalanan, jenis pendakian. Yang saya maksud di sini adalah pendakian di wilayah daratan ya, bukan perjalanan di sungai-sungai atau susur sungai, bukan seperti itu. Ini adalah perjalanan di daratan. Yang pertama adalah hill walking. Hill walking ini adalah perjalanan di bukit-bukit yang relatif landai. Perjalanan ini kita belum memerlukan pengaman-pengaman untuk di lintasan yang kita lewatin. Lalu yang kedua namanya adalah scrambling. Scrambling ini adalah perjalanan ya kita sudah mulai agak terjal ya, mungkin sudah melewati 45 derajat lah, 30 sampai 45 derajat kemiringan itu akan kita dapatkan. Dan di sini biasanya tali pengaman dipasang di sisi lintasan sebagai alat bantu untuk kita untuk melakukan perjalanan tersebut. Lalu yang ketiga ada climbing. Climbing ini sudah untuk medannya sudah di atas 45 derajat, artinya sudah memanjat ya. Dengan memanjat ini kita memerlukan peralatan-peralatan khusus, memerlukan latihan-latihan khusus ya. Peralatan-peralatan memanjat tebing seperti kern mantel, yaitu tali yang biasa digunakan untuk memanjat tebing yang berjenis dinamis. Dan kita juga perlu juga tali yang berjenis statis untuk ya kita memerlukan tali ya. Tali yang di sini yang dimaksud adalah tali kern mantel yang umum kita kenal sekarang. Lalu kita memerlukan harness sebagai penambat tali di tubuh kita. Kita memerlukan karabiner untuk pengkoneksi antara tali dengan harness kita. Dan kita memerlukan rekan untuk melakukan belay terhadap kita. Dan peralatan-peralatan lainnya yang khusus seperti piton, chalk, hammer, drill, dan lain sebagainya. Climbing ini terbagi dua, yaitu rock climbing. Yang pertama adalah pendakian pada permukaan batu yang terjal ya, dengan kemiringan yang di atas 45 derajat. Dan snow and ice climbing, pemanjatan pada es dan salju. Nah, ini memerlukan peralatan yang lebih khusus lagi dan biasa dilakukan oleh para experts, para ahli yang sudah sangat menguasai dirinya dalam melakukan pemanjatan. Dan yang keempat dari jenis perjalanan ini adalah mountaineering. Mountaineering ini adalah jenis perjalanan yang menggabungkan antara tiga jenis perjalanan di atas. Penggabungan antara hill walking, scrambling, dan climbing ini kita namakan dengan mountaineering. Pendakian pada jenis mountaineering ini bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan, tergantung jenis perjalanan, tergantung perencanaan, tergantung perencanaan medan yang akan kita laluin ya. Jadi tadi ada 4: hill walking, scrambling, climbing, dan mountaineering. Sekarang bagian ketiga adalah sistem pendakian. Sistem pendakian ini ada dua macam. Yang pertama adalah Himalayan system dan yang kedua adalah Alpine system. Ya. Simpelnya begini, dalam teknik Himalayan system ini adalah teknik yang dikembangkan ketika orang melakukan perjalanan ke pegunungan Everest. Ya. Misalnya satu tim kita melakukan perjalanan. Ya. Kita sudah menentukan ada beberapa pos, 1, 2, 3, 4 pos.
dengan jumlah personil kita misalnya 10 orang. Ketika kita melakukan perjalanan, lalu di pos kita base camp, kita buat base camp di pos pertama, lalu di pos pertama ini kita tinggalkan misalnya 2 orang, ya, 2 orang. Untuk apa fungsinya? Jika kita tidak mencapai pos kedua, kita bisa kembali lagi ke pos pertama dan di situ sudah aman, sudah siap kita untuk melakukan base camp. Lalu di pos kedua kita tinggalkan lagi seperti itu, kita membuat shelter lagi. Ya, dengan sistem ini jika kita tidak mencapai pos ketiga, maka tim ini harus kembali ke pos kedua, lalu melakukan base camp di sana. Nah, lanjut dari pos kedua, tim berangkat berarti sisa 6 orang. 6 orang berangkat ke pos ketiga. Dari pos ketiga kita tinggalkan lagi tim untuk membuat base camp lagi di situ. Untuk membuat pos lagi di situ, ya. Berarti untuk melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya tersisa hanya 4 orang. Oke. Ketika sampai di pos keempat dan menyisakan 2 orang lagi di pos keempat tersebut, berarti hanya tersisa 2 orang untuk melakukan summit attack. Ketika summit attack ini dilakukan oleh 2 orang dan seandainya kata hanya 1 orang yang akan sampai kepada puncak, dan ketika berhasil dia kembali dengan selamat, walaupun hanya 1 orang yang mencapai puncak, maka perjalanan ini dikatakan berhasil. Adek bro. Ya, ini yang paling cantik. Ini dia udah pernah naik Gunung Salak. Lalu sistem pendakian yang kedua adalah alpine system. Nah, inilah jenis sistem pendakian yang sering kita gunakan. Jenis pendakian ini tujuannya agar seluruh personil mencapai puncak bersama-sama. Nah, di sini perbedaannya. Ketika kita menggunakan sistem Himalayan, maka ketika tim mencapai puncak, perjalanan ini dia harus kembali lagi ke pos yang pertama. Tapi dengan alpine system, jika kita sudah bersama-sama mencapai puncak, maka kita akan bisa melintas, artinya tidak turun dari tempat yang sama ketika kita naik. Nah, ketika kita tidak bisa mencapai dari pos 1 ke pos berikutnya dalam perjalanan alpine system, ya, karena kita bersama-sama, nah, kita bebas menentukan titik di mana kita akan melakukan base camp. Boleh kita base camp di lokasi sebelum mencapai pos yang kita rencanakan, ya, boleh kita cari di sekitar tempat kita itu, tanpa mengharuskan kita kembali kepada pos yang sebelumnya. Ini alpine system ini biasanya teman-teman sekarang menyebutnya dengan flying camp. Nah, seperti itu. Ini namanya alpine system. Baik, sekarang